Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz Season 2. Seperti biasa, sebelum mulai jangan lupa like, komen, serta subscribe. Bagi yang belum, harap subscribe ya. Daripada repot mau mencari-cari dulu di pencarian. Lebih baik teman-teman subscribe biar langsung muncul di beranda. Kalau ada yang mudah, kenapa pilih yang sulit? Tidak rugi kok subscribe. Oke, langsung saja kita mulai. Bab 41. Abi kan kerjana, ujar Alika. Kalau Abi cari istri baru, nanti Umi jadi TKW gimana? Timpal Safa. Hah? Umi gak boleh jadi TKW. Berbeda dengan Hana yang malah menangis karena ucapan Safa. Safik dan Alika menahan tawa karena tingkah kedua anak mereka itu. Entah dari mana mereka tahu soal yang namanya TKW. Mereka sudah mudah sekali menangkap pembicaraan orang lain. Itu kenapa Safa dan Hana jarang main di luar, karena takut ada kata-kata dari anak lain yang tidak bagus, akhirnya mempengaruhi Safa dan Hana. Ini Umi bilang ke Abi ya, biar Abi gak kerja lagi sama cewek cantik, tutur Alika agar Hana berhenti menangis. Udah nangisnya ya, katanya mau jalan-jalan. Saat Syafiq akan mendekat, Hana malah mundur, melipat kedua tangannya di atas perut, sambil memasang wajah cemberut, seperti wanita pada umumnya yang akan merajuk saat cintanya takut direbut. Pokoknya Abi gak boleh kerja sama cewek cantik. Iya, kalau Abi kerja sama cewek cantik, nanti tidurnya di kebun. Tambah Safa, ia juga ikut marah. Syafiq sampai gemas. Anak-anaknya itu bersikap seolah-olah mereka adalah orang dewasa. Inilah yang selalu menjadi obat lelah setelah selesai bekerja. Saat pulang bertemu dengan anak-anak dan istri, rasa lelah yang dirasakan seharian bekerja seolah menguap seketika. Biasanya Safa dan Hana hanya ikut ke kantor saja, dan di kantor memang isinya laki-laki semua. Sedangkan tadi Syafiq bertemu dengan kliennya yang memang seorang wanita di luar kantor. Wanita itu seorang pengusaha muda yang ingin dibuatkan desain villa out of the box. Karena ia tahu sosok Syafiq sudah banyak dikenal dan juga karyanya memang pantas diacungi jempol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sosok itu masuk dengan langkah ringan ke dalam rumah. Ia akan pamit besok karena besok harus berangkat. Semi memang serius dengan niatnya untuk bekerja di pelosok-pelosok agar bisa membantu warga-warga di sana yang sulit mendapatkan akses ke pusat kesehatan. Sam, Abi kerja sama cewek cantik. Safa langsung mengadu pada pamannya itu. Semi dengan sengaja memasang wajah pura-pura kaget. Hah? Masa sih? Iya jawab Hana. Cantikan mana sama Umi kalian? Tanya Semi menggoda. Cantikan Umi dong, tapi Umi pendek, celetuk Safa. Ia bicara jujur tapi menyakitkan. Entah bagaimana jika Alika mendengar. Untung wanita itu pergi ke atas saat Semi datang, karena takut Akil terbangun. Shh, kalau Umi dengar nanti gak dikasih jajan loh, keke Semi. Minta aja sama nenek, balas Safa. Sam, titip dulu ya, abang mau ganti baju, ujar Syafiq pada Semi. Santai aja bang. Tidak nyaman dengan pakaian kantornya, Syafiq ingin segera berganti baju sekalian mandi. Karena setengah jam lagi ia harus pergi ke pondok. Kegiatan lelaki ini begitu padat.
Bahkan untuk waktu tidur lelaki itu kadang hanya 3 atau 4 jam saja dalam sehari. Selebihnya ia berkegiatan seperti bekerja, mengajar dan juga bermain bersama anak-anak. Alasan kenapa Syafiq betah dengan gaya hidup sehatnya, karena lelaki itu jarang sekali sakit. Apalagi ditambah olahraga yang teratur. Ia selalu terlihat segar meskipun hanya tidur sebentar. Syafiq berpapasan dengan Alika di ambang pintu kamar. Akil ternyata belum bangun. Niat Alika ingin kembali ke bawah. Tapi karena suaminya akan mandi, ia harus menyiapkan baju untuk lelaki itu dan kembali masuk ke dalam kamar. Sekarang Abi udah punya bodyguard ya, ujar Alika sambil terkekeh geli. Syafiq mengangguk. Bodyguard perempuan semua, ada 3 lagi. Dahi Alika berkerut. 3? Satu lagi siapa? Tentu saja istriku tercinta yang memiliki jabatan sebagai kepala bodyguard, jawab Syafiq dengan senyum lebar. Mas, Alika memukul kesal dada bidang suaminya. Kenapa sayang? Mas suka malah kalau dijagain, karena di luar sana banyak predator, bisik Syafiq tepat di telinga Alika. Alika mendelik. Mas udah nikah aja masih banyak yang mau. Apalagi kalau masih sendiri. Kemarin aku gak sengaja dengar ibu-ibu yang mau anaknya jadi istri kedua kamu. Nyebelin. Ia menjelaskan dengan merajuk lalu duduk di sofa. Tadi anaknya yang ngerajuk, sekarang uminya. Abi harus apa dong biar para bidadari Abi gak merajuk? Syafiq menggoda sambil menjawil dagu sang istri. Alika menghembuskan nafas kasar. Resiko punya suami good looking kayak gini. Kenapa sih kamu ganteng, Mas? Sekarang Mas tanya, kenapa kita bisa punya anak kembar? Karena memang itu kuasa Allah. Nah, itu jawabannya. Mas aja gak tahu akan diberi fisik seperti ini. Apapun yang Allah kasih itu harus diterima, suka atau tidak suka. Ya, kalau Mas kan ganteng jadi pasti suka dong, sahut Alika. Wajah Mas yang kamu bilang ganteng ini ujian tahu nggak? Karena banyak yang suka dan banyak godain di mana-mana. Jadi Mas harus bisa menundukkan pandangan, mengontrol diri. Alika yang tadi merajuk kini merangkul mesra lengan suaminya dengan mengecup pipi lelaki itu. Alhamdulillah Mas kuat iman. Kalau enggak mungkin istrinya udah 5, celetuk Alika. Syafiq malah tertawa mendengar itu. Apa yang dikatakan Alika memang benar. Seandainya Syafiq bukan sosok lelaki yang taat agama, mungkin ia akan memiliki 5. Memiliki wanita maupun manapun yang diinginkan dan langsung ditinggalkan saat bosan. Jangankan Syafiq, lelaki yang memiliki paras di atas rata-rata. Lelaki zaman now, wajah pas-pasan saja sangat sok dengan mendekati banyak wanita. Kita itu nggak bisa menjaga atau memperhatikan pasangan 24 jam non-stop. Itu kenapa doa diwajibkan agar kita bisa minta sama Allah, agar hati pasangan kita tidak berpaling pada yang lain. Godaan syaiton di mana-mana sayang. Orang yang ahli ibadah sekalipun bisa tergelincir. Masih ingat kisah Berhisah? Mas pernah bacakan dulu? Alika menggelengkan kepalanya. Aku lupa. Berhisah adalah seorang ahli ibadah yang akhirnya berzina, lalu membuat si wanita hamil dan membunuhnya. Sampai ingin selamat, setan suruh sujud kepadanya. Ia pun sujud tersungkur pada setan. Ingat, ini ahli ibadah. Kesehariannya ibadah sekalipun bisa terjerumus dalam zina. Ini tanda bahwa godaan wanita itu sangat dahsyat. Tidak ada yang bisa menjamin hati seorang. Itu kenapa Allah memberitakan agar tidak sampai berholwat atau berdua-duaan dengan lawan jenis, apalagi saat tidak memiliki kepentingan apapun. Aturan agama ada untuk diikuti, bukan untuk dilanggar.
Allah menyayangi umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, aku tidak meninggalkan fitnah lebih besar bagi lelaki selain dari perempuan. Sayangnya, teks ini sering dijadikan alasan untuk mendomestifikasi perempuan, bahkan menyalahkan perempuan atas segala kesalahannya. Misal, perempuan yang menjadi korban pemerkosaan justru disalahkan karena dianggap menggoda lelaki melalui pakaian ataupun keluar malam. Tidak semua perempuan seperti itu tentunya. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengar. Mendekati akhir cerita, semoga nanti akan ada season 3. Amin. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.